Selamat pagi anak-anak MEM, Shalom. Pagi ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran daring. Dan kali ini kita akan masuk ke buku tema. Kalau kemarin di sekolah kita sudah belajar matematika, daring kita kali ini kita akan masuk ke buku tema. Pembelajaran kita kali ini adalah kita masuk ke tema 1. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semuanya serba 1. Tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kali ini kita akan mempelajari 2 pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia, tetapi fokusnya ada pada ilmu pengetahuan alam. Di pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari KD, kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Jadi, dengan mempelajari pelajaran kita kali ini, maka anak-anak nanti setelah selesai pembelajaran harus dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD, kompetensi dasar 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ya, di pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak harus bisa menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks, baik itu teks lisan ataupun teks tulis. Oke, mari kita mulai. Anak-anak tolong perhatikan gambar yang ada di layar. Ini gambar apa ya? Ini gambarnya siapa ya? Ini ada satu lagi. Ini gambar apa ya? Ya, ini gambar orang. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki ini, perhatikan ya, yang laki-laki ini mulai dari kecil, bayi-bayi, kemudian bertumbuh seperti ini, remaja sampai dewasa. Yang perempuan juga seperti itu sampai dewasa. Ya, kalau Mem Ita tanya, ini gambar apa? Ya, itu gambar orang Mem Ita, betul. Ya, itu gambar orang Mem, ya betul sekali. Orang disebut juga apa? Manusia, sama. Yang tadi berarti gambar apa, Mem? Gambar orang? Iya. Gambar manusia? Iya. Manusia disebut makhluk apa ya? Anak-anak, ada yang bisa jawab? Manusia disebut makhluk apa? Yuk. Manusia disebut makhluk apa ya? Dipikirkan dulu. Iya, betul sekali. Ternyata anak-anak Mem Ita pintarnya luar biasa. Manusia disebut makhluk hidup. Disebut apa anak-anak? Disebut makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Anak-anak Mem, ayo kita praktekkan. Coba sekarang masing-masing kita menghirup udara setelah Mem Ita hitung 1-3. Siap-siap ya untuk menghirup udara. 1, 2, 3. Oke, anak-anak sudah menghirup udaranya? Ketika kita menghirup udara atau bernafas, ya kan? Apa yang kita hirup? Udara atau oksigen.
Karena kita memiliki kemampuan untuk bernafas atau menghirup udara, kita disebut makhluk apa? Iya betul, kita disebut makhluk hidup. Kenapa kita disebut makhluk hidup? Karena kita memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Muncul pertanyaan, kenapa manusia disebut makhluk hidup? Manusia disebut makhluk hidup karena satu, manusia dapat bergerak. Dua, manusia dapat bernafas. Yang ketiga, manusia dapat berkembang biak. Yang keempat, manusia bertumbuh. Masih ingat gambar yang tadi? Anak bayi bertumbuh menjadi anak kecil, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa, dan seterusnya. Itu namanya bertumbuh. Yang kelima, manusia makan. 5 hal ini yang membuat manusia disebut makhluk hidup. Dia bergerak, dia bernafas, berkembang biak, bertumbuh, makan, dan lain sebagainya. Terus, apakah hanya manusia yang disebut makhluk hidup? Mem Ita, apa hanya manusia yang disebut makhluk hidup? Ayo, apa hanya manusia? Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Yang pertama, yang termasuk makhluk hidup otomatis satu apa? Gambar apa itu? Kumpulan orang yang kita sebut sebagai manusia. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari satu, manusia. Dua, apa itu? Hewan. Ya, yang kedua adalah hewan. Yang ketiga, ya betul, tumbuhan. Jadi makhluk hidup bukan hanya manusia, tetapi hewan dan tumbuhan. Perhatikan ciri-ciri yang tadi. Apakah hewan bergerak? Iya. Apakah tumbuhan bernafas? Iya. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang biak? Iya. Mem, mau tanya, berkembang biak itu apa sih? Oh, berkembang biak itu artinya bertambah banyak, beranak cucu. Kalau Alkitab bilang beranak cuculah, bertambah banyaklah, itu artinya berkembang biak. Kita lanjut. Salah satu ciri makhluk hidup tadi di ciri-ciri yang di atas, dari 5 itu salah satu cirinya adalah bergerak. Ingat tadi, di KD IPA 3.1, anak-anak harus mampu menjelaskan organ gerak pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu artinya apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bergerak artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau kita sebut berubah posisi. Anak-anak pernah tidak bergerak? Pernah, Mem Ita. Dari mana ke mana anak-anak bergeraknya? Oh, Mem Ita, saya bergeraknya dari kamar ke kamar mandi, dari ruang tengah ke ruang makan, dari ruang kelas ke kamar mandi. Ya, betul. Artinya dari ruang kelas ke kamar mandi, anak-anak sudah berpindah tempat, sudah berubah posisi, ya kan? Tadinya di ruang kelas, sekarang jadi di kamar mandi. Itu artinya bergerak. Kata kuncinya adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Mengapa makhluk hidup bergerak? Kenapa manusia bergerak? Kenapa hewan bergerak?
Manusia bergerak, hewan bergerak karena ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Makhluk hidup bergerak karena ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Bisa sebagian tubuh yang kena rangsangan, bisa juga seluruh tubuh. Jadi kalau tubuh kita itu dirangsang, maka kita akan melakukan gerakan. Kita akan berpindah tempat. Kita akan berubah posisinya. Ya, kata kuncinya bergerak adalah ada rangsangan yang mengenai tubuh kita. Jika ada rangsangan yang mengenai tubuh kita, maka otomatis kita akan bergerak. Lihat ini contohnya. Seorang laki-laki sedang tidur. Pada waktu dia tidur, tiba-tiba ada rangsangan yang diberikan ke telinganya. Ya, seorang laki-laki tidur, tiba-tiba telinganya dirangsang menggunakan ini. Apa ini namanya? Menggunakan cotton bud. Anak-anak biasa sebut korek telinga. Kira-kira apa yang terjadi dengan laki-laki yang tidur ini ketika telinganya dirangsang menggunakan cotton bud? Ya, betul sekali. Laki-laki yang sedang tidur ini akan apa? Akan bergerak. Manusia dan hewan bergerak karena memiliki organ gerak. Manusia dan hewan bergerak karena memiliki organ gerak. Apa saja organ gerak yang dimiliki manusia dan hewan? Tunggu, Mem, aku mau tanya dulu. Organ itu apa sih? Nah, organ itu adalah alat yang ada pada tubuh kita. Contohnya, organ penglihatan kita adalah mata. Organ pendengaran kita adalah telinga. Nah, sekarang organ gerak yang dimiliki manusia apa? Apa saja organ gerak yang dimiliki manusia supaya bisa bergerak? Alat apa pada tubuh manusia dan hewan yang membuat manusia dan hewan itu bisa bergerak? Coba misalkan, Mem Ita lagi menerangkan nih di papan tulis. Ya, tiba-tiba Jovan tanya, Mem Ita, Jovan tidak mengerti nomor 4. Apa yang Mem Ita lakukan? Mem Ita akan berjalan, akan berpindah posisi dari dekat papan tulis ke mejanya Jovan. Artinya Mem Ita sudah apa? Bergerak. Apa organ yang Mem Ita gunakan untuk bergerak dari dekat papan tulis ke mejanya Jovan? Apa organ, alat pada tubuh Mem yang Mem Ita gunakan untuk bergerak dari dekat papan tulis ke mejanya Jovan? Apa anak-anak? Iya, betul, kaki. Ya. Jadi itu contoh ya, kaki, alat organ yang Mem Ita gunakan untuk bergerak dari dekat papan tulis ke mejanya Jovan. Kita next ya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Ada kesamaan antara organ gerak pada hewan dan manusia. Lihat contohnya. Ini gambar apa? Kuda. Kudanya sedang apa? Berlari. Kuda berlari menggunakan organ apa? Kaki. Apakah kudanya bergerak? Iya. Perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar apa? Manusia. Manusianya sedang apa? Berlari. Berlarinya menggunakan apa? Kaki. Apakah manusianya bergerak? Iya. Nah, pertanyaan Mem,
Apa persamaan antara organ gerak kuda yang sedang berlari ini dengan manusia yang sedang berlari ini? Organ apa yang sama-sama mereka gunakan? Ya, betul sekali. Mereka, hewan, kuda, dan manusia, laki-laki yang ada di sana, mereka sama-sama bergerak, sama-sama berlari, sama-sama berubah posisi, sama-sama berpindah tempat menggunakan kaki. Pintar, anak mem hebat-hebat ya. Nah, berikutnya, apa mem fungsi organ gerak pada manusia dan hewan? Fungsi organ gerak pada manusia dan hewan adalah 1. Untuk melompat. 2. Untuk memanjat. 3. Untuk menggali. 4. Untuk memegang. 5. Untuk berenang. Mem Ita hanya ambil 5 fungsi organ gerak pada manusia dan hewan, ya. Jadi melompat, memanjat, menggali, memegang, berenang, itu adalah fungsi organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, kita sudah tahu organ gerak pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan melihat alat-alat gerak pada hewan dan manusia itu dibedakan menjadi 2. Ya, alat geraknya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Perhatikan kata kuncinya yang berwarna biru, ya. Alat gerak pasif. Apa alat gerak pasif itu? Alat gerak pasif adalah menghasilkan gerakan yang tidak kelihatan atau terbatas. Terbatas itu artinya sedikit, tidak sering, itu terbatas. Jadi alat gerak pasif itu dia menghasilkan gerakan yang tidak kelihatan dan terbatas. Contohnya apa? Contohnya tulang. Coba sekarang anak-anak pegang tangan kiri menggunakan tangan kanan. Ayo dipraktekkan ya. Pegang tangan kiri menggunakan tangan kanan. Kemudian coba anak-anak tekan tangannya. Ya, lengan bawah ditekan. Yang mana yang tulang? Ayo. Yang mana yang tulang? Nah, itu yang kalau kita pegang ada yang keras-keras itu tuh. Ya, itu namanya tulang. Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena gerakannya tidak kelihatan dan terbatas. Yang kedua, ya, alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena dapat menghasilkan gerakan yang bebas setiap saat. Setiap saat dia menghasilkan gerakan yang bebas. Contohnya otot. Kembali lagi pegang tangannya. Tadi yang keras-keras yang kita pegang itu apa? Tulang. Ototnya yang mana, Mem? Coba kalau anak-anak pegang tangannya, kemudian tangannya itu digoyang-goyang, ya. Lengan bawahnya tetap dipegang pakai tangan kanan, ya. Itu digoyang-goyang. Sudah, anak-anak bisa rasakan? Kemudian ada yang bergerak-gerak, tapi bukan tulang itu ya, bukan tulang. Yang nempel di tulang itu tuh. Nah, itu namanya otot. Ya, itu namanya otot. Dia disebut alat gerak aktif karena dapat menghasilkan gerakan yang bebas setiap saat. Kita next. Mem, tadi katanya ada tulang, ada otot. Bedanya apa sih? Kita akan lihat. Tapi Mem Ita menunjukkan perbedaannya melalui gambar. Kenapa? Supaya lebih jelas ya. Apa perbedaan otot dan tulang, Mem Ita? Supaya saya jadi lebih pintar. Oke, lihat gambarnya. Itu gambar apa, Nak? Ya, gambar tangan ya. Di sana ada tulisannya tulang. Ini yang tadi Mem bilang tolong dipegang tangannya ya. Ini tulang. Yang keras ini
Jadi kalau kita pegang tangan kita, kemudian ada yang keras, yang bentuknya padat, itu namanya tulang. Terus kalau otot yang mana, Mem? Lihat gambar di sebelahnya. Otot itu adalah senyawa. Senyawa itu apa ya? Senyawa itu apa ya? Otot itu adalah senyawa atau kumpulan yang menempel pada tulang. Kumpulan jaringan. Ya, kumpulan jaringan yang menempel pada tulang. Yuk, diperhatikan yang berwarna merah ini. Ini adalah otot. Ya, ini adalah otot nih yang merah ini. Kalau yang ini namanya tulang. Jadi kalau ditanya, otot nempel di mana? Otot nempel di tulang. Ya, ini biasanya di lengan atas kita seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau anak-anak lihat ada orang yang hobinya olahraga, suka angkat barbel atau angkat besi, lengan atasnya itu besar. Yang besar apanya, Mem? Ototnya atau tulangnya? Yang membesar apanya coba? Ototnya. Ototnya yang membesar ini, jaringan ini. Ini bisa membesar ya. Itu adalah perbedaan otot dan tulang. Mem Ita sengaja kasih gambar supaya anak-anak langsung bisa membayangkan, oh otot itu yang seperti ini, oh tulang itu yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kedua alat gerak ini, alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja bersama-sama untuk melakukan pergerakan. Tulang tidak bisa bergerak sendiri. Otot tidak bisa bergerak sendiri, tetapi kedua-duanya bekerja sama untuk melakukan gerakan. Kedua-duanya bekerja sama untuk melakukan gerakan. Kerjasama antara otot dan tulang akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kerjasama antara otot dan tulang akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang Mem tanya, berarti sistem gerak itu apa anak-anak Mem yang baik? Ayo, sistem gerak itu apa? Sistem gerak adalah kerjasama antara tulang dan otot dalam melakukan suatu gerakan. Kerjasama antara tulang dan otot dalam melakukan suatu gerakan kita sebut apa? Sistem gerak. Pintar. Kita next ya. Oke. Pada saat otot yang menempel, perhatikan kata kuncinya, otot yang menempel pada tulang bergerak, otomatis tulang juga akan bergerak. Jadi saat otot kita bergerak, tadi otot kan nempel di tulang kan? Betul? Ya. Otot nempel di tulang. Saat otot itu digerakkan atau saat otot itu bergerak, maka otomatis tulang juga akan ikut bergerak. Tanpa adanya gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Ya, kalau tidak ada alat gerak aktif, kalau tidak ada otot, maka tulang-tulang pada manusia, maka tulang-tulang kita yang ada di tubuh kita ini akan diam. Aduh, berarti kita nggak bisa gerak dong Mem? Tidak bisa.
Kalau tidak ada alat gerak aktif di dalam tubuh kita, ya, ingat tadi kata kuncinya, alat gerak aktif itu apa? Otot. Kalau tidak ada otot dalam tubuh kita, hanya tulang saja, maka kita sama seperti apa? Kita sama seperti robot. Nanti Mem itu tunjukkan gambarnya ya. Walaupun tulang adalah hanya sekedar alat gerak pasif, tapi tulang mempunyai peranan yang besar. Tidak bisa juga si otot bergerak sendiri, tidak bisa. Otot gerak sendiri, tulang gak usah diikutkan. Atau tulang bergerak sendiri, otot tidak bergerak, tidak bisa. Dua-duanya itu harus bekerja sama. Dua-duanya itu soulmate, dua-duanya itu seperti dua sisi mata uang. Mereka harus bekerja bersama-sama. Tidak saling tulang tidak bisa bilang aku lebih hebat, otot bilang aku lebih aktif, tulang kan pasif aja. Tidak bisa. Antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif, kedua-duanya harus bekerja bersama-sama. Kalau kedua-duanya bekerja bersama-sama, disitulah kita, manusia ataupun hewan, akan bergerak dengan sesungguhnya. Lihat gambar ini. Seperti inilah kita tanpa otot, hanya tulang. Seperti inilah kita tanpa otot, hanya tulang. Tetapi Tuhan itu baik ya. Kita diciptakan dengan begitu sempurna. Tuhan bentuk kita, Tuhan ciptakan kita dengan telapak tangannya sendiri. Dia buat kita, Tuhan buat kita serupa seperti gambarnya. Dan yang paling penting, apa yang Tuhan kasih ke kita? Setelah Tuhan membentuk manusia seperti gambar dan rupanya, diambil debu tanah, dibentuk sesuai dengan gambar dan rupanya, apa yang Tuhan lakukan yang terakhir? Ayo, siapa yang tahu? Ketika Tuhan sudah membentuk kita seperti ini, ada anggota tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada rangka badannya, apa yang terakhir Tuhan berikan kepada ciptaannya manusia itu? Yang terakhir Tuhan lakukan adalah menghembuskan nafas kehidupan. Tuhan hembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung manusia sehingga manusia itu bergerak. Kalau Tuhan tidak hembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung manusia yang pertama itu, maka kita tidak ubahnya seperti ini. Hanya sekedar tengkorak. Lihat ini. Ngeri ya kalau kita hanya seperti ini. Nah, ini adalah gambar manusia tanpa otot, hanya tengkorak saja. Seperti inilah kita. Nah, yang sebelah ini, inilah manusia yang sudah ada ototnya. Jadi otot-otot inilah yang menempel pada tulang sehingga tubuh kita menjadi sempurna seperti ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Tuhan sudah menciptakan kita begitu sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi kita harus apa? Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, dalam tubuh manusia terdapat dua alat gerak, yaitu otot dan tulang. Ya, dalam tubuh manusia terdapat alat gerak, yaitu otot dan tulang. Otot sebagai apa? Otot sebagai alat gerak aktif. Tulang sebagai apa? Tulang sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga,
Otot dan tulang bekerja bersama-sama untuk melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja bersama-sama untuk melakukan gerakan. Yang keempat, jika otot bergerak, maka tulang akan ikut bergerak. Jika otot bergerak, maka tulang akan ikut bergerak. Yang kelima, ada kesamaan, terdapat kesamaan antara organ gerak pada manusia dan hewan. Yang terakhir, yang keenam, tanpa alat gerak, manusia dan hewan akan seperti robot, seperti yang Mem Ita tunjukkan tadi gambarnya, ya. Oke, anak-anak Mem yang baik, sampai di sini pembelajaran kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan Mem Ita. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak Mem yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.